Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di kitab zakat, dua bab terakhir. Dua bab terakhir itu tentang zakatul fitri dan shadaqatut tatawwu. Kita biasanya menyebut dengan zakat fitrah, tapi dalam istilah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW itu lebih tepatnya adalah zakatul fitri. Ya, orang Indonesia kalau kemudian menyebutnya zakat fitrah tidak apa-apa. Maksudnya zakatul fitri. Baik, zakatul fitri ay az-zakatul lati tajibu bil fitri min Ramadan. Wa hiya wajibatun ala kulli fardin minal muslimin saghirin au kabir, zakarin au unsa, hurrin au abdin. Jadi zakat fitri atau zakatul fitri itu adalah zakat ya yang wajib ya dikeluarkan di bulan Ramadan untuk setiap individu orang Islam, baik itu kecil, baik itu anak kecil, orang dewasa, atau termasuk orang tua, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu orang merdeka maupun hamba sahaya. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang menceritakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadana sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri bulan Ramadan 1 sa' tamar kurma, au sa'an min syairin atau 1 sa' gandum,
baik itu wajibnya itu adalah untuk seorang budak maupun orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang sudah tua, dewasa dan termasuk orang tua dari kalangan umat Islam. Jadi jelas itu ya. Dan kita saya kira sudah mempraktekkan. Hikmatuha, hikmahnya, syuri'at zakatul fitri fi sya'bana minas sanati tsaniyati minal hijrah litakuna tuhratan lis-shaimi mimma asa ayyakuna waqa'a fihi minal lagwi war rafath wa litakuna aunan lil fuqara'i wal muawwazin. Disyariatkan zakat fitrah itu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Sya'ban kedua Hijriyah, supaya dia bisa dipakai untuk membersihkan orang yang puasa dari kemungkinan dosa yang dilakukannya, baik itu berupa laghun maupun rafathun. Jadi baik itu berupa perbuatan ucapan yang sia-sia maupun lebih daripada itu perbuatan ucapan kotor, gitu ya. Bagi orang yang puasa, kalau masih ada ngomong yang tidak perlu, ya, termasuk tingkah laku yang tidak pantas, gitu ya, tidak sampai membatalkan puasa. Amalan perilakunya tidak sampai membatalkan puasa, tapi bisa menghabiskan pahala puasa, maka zakat fitri itu disyariatkan salah satunya untuk membersihkan itu. Di sisi lain itu juga menjadi bentuk bantuan, bentuk kontribusi pertolongan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang kesulitan. Karena itu dalam riwayat yang lain yang menceritakan adalah Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia memberikan keterangan bahwa faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakini man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah wa man abdaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat, maaf. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri itu tuhratan ay tatahiratan, untuk membersihkan, memsucikan lis-shaimi, untuk orang puasa, minal lagwi ay min al-amal au al-kalam al-qaul au al-fi'l ma la faidata fihi, baik amalan, baik perbuatan, baik ucapan yang tidak ada faedahnya. Itu Nabi sendiri yang ngomong, ya.
Warrafasi, arrafas fahishul kalam, omongan sing elek. Di sisi lain wa tu'matan lil masakin, juga untuk memberi makan, memberi bantuan ya makanan kepada orang-orang miskin. Maka kata Rasulullah, siapa yang melaksanakannya sebelum sholat Id, maka zakat itu diterima, makbul. Tapi kalau dibayarkan setelah sholat, itu hanya bernilai sodakoh saja, gitu ya. Berarti kewajibannya belum dibayar sebelum sholat. Nanti ada pembahasan, ya apa nek dibayari sak wulan sak durunge kan gitu ya, nanti itu masanya gitu. Sekarang alaman tajibu, siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitri? Tajibu alal hurril muslimil maliki limikadari sa'in yazidu an qutihi wa quti iyalihi yauman wa lailatan. Wa tajibu alaihi an nafsihi wa amman talzimuhu nafaqatuhu ka zaujatihi wa abnaihi wa khatamihi alladzina yatawalla umurahum wa yaqumu bil infaqi alaihim. Yang wajib mengeluarkan zakat fitri itu adalah orang muslim merdeka. Merdeka memiliki minimal satu sok makanan yazidu an qutihi wa quti iyalihi yauman wa lailatan, yang itu satu sok makanan, satu sok gandum atau kurma itu merupakan cadangan, kelebihan dari makanan untuk keluarganya, untuk dirinya dalam sehari semalam. Dina sewengi sampean mangane misale pun enggak ada cadangan, enggak ada jagan. Oh, gawe meneh iku duwe misale biasae mangane cukup setengah kilo beras, mungkin tempe kira-kira irisan 5.000-an misalnya. Terus kemudian ada ikan yang cukup untuk satu hari, atau mungkin daging untuk satu hari, wis kena gawe mangan sedina gawe wong sak omah. Terus selain itu duwe cadangan, duwe jagan satu sok makanan lain, maka sudah wajib. Gitu ya. Nek prasa kula rata-rata wong duwe jagan paling enggak 10 dino kayak pak makanan rata-rata ya. Kalau tidak nanti sudah ada yang datang ngekei BLT ini dewe kan gitu ya. Insya Allah sudahlah. Kalau daerah sini ya rata-rata sudah. Mungkin di daerah-daerah lain yang agak ini beda gitu ya. Pokoknya duwe punya orangnya, orang merdeka, tidak ikut orang lain. Kalau cari budak itu kan susah sekarang. Tapi ada orang yang hidupnya tidak punya siapa-siapa lagi, wis ngenger terus nang wong liya. Ya, jadi enggak punya apa-apa, wis pokoknya ngewangi tok ya. Kak duwe kaya itu nanti enggak wajib. Itu yang wajib, yang membayarkan adalah tuannya, jeragane. Gitu ya. Jadi yang wajib mengeluarkan adalah setiap orang Islam yang merdeka, yang memiliki minimal kelebihan satu sok makanan di luar makanan yang dia sediakan untuk sehari semalam untuk diri dan keluarganya pun. Dan dia wajib watajibu alaihi an nafsihi wa amman talzimuhu nafaqatuhu. Dia wajib untuk mengeluarkan zakat baik untuk dirinya maupun untuk orang yang
menjadi tanggungan nafkahnya istri, anak, pembantu yang mengurusi seluruh urusan mereka. Nah sekarang itu kan ada bentuk pembantu rewang yang berbeda, part time gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah khodam yang setiap hari-harinya ya ada di situ, makannya ya ikut di situ, semua kebutuhannya ya dipenuhi oleh tuannya, itu yang ditanggung. Itu kewajibannya. Qadruha, ukurannya, takarannya. Al-wajibu fi sadaqatil fitri sa'in minal qamhi awis sya'iri awit tamri awiz zabibi awil aqitti awil aruzi awiz zarrah aw nahwi dzalika mimma yu'tabaru qutan. Wajibnya zakat fitrah itu atau zakatul fitri itu adalah 1 sok. Boleh itu gandum ya, atau mungkin kurma, atau mungkin beras, atau mungkin jenis makanan pokok yang lain, tergantung daerahnya masing-masing. Kalau hadisnya tadi hanya menyebut gandum atau kurma, disitulah para ulama kemudian melakukan analogi kias. Kene nek durung mangan sego dianggap durung mangan. Jadi di sini tuh makanan pokoknya adalah nasi, beras. Ya itulah nanti yang wajib dikeluarkan. Meskipun di sini kalau mau beli kurma juga ada tersedia. Mungkin nek kabeh beli kurma juga mungkin nggak tersedia. Tapi kalau mau beli kurma itu juga ada. Perintahnya kurma. Tapi karena di sini itu makannya adalah itu tadi beras, nasi maksudnya, maka itu yang wajib dikeluarkan. Mungkin di Papua sana saya nggak tahu makanan pokoknya apa, apakah nasi atau tidak. Gitu ya, ya sagu itu dulu, sekarang sagu itu orang makan sagu itu karena nggak ketemu yang lain. Orang-orang daerah tertentu yang makan sagu karena ya itulah untuk memenuhi kebutuhan karbohidratnya. Saat ini jenenge beras, buka lahan sawah itu sudah di mana-mana. Insya Allah ada sudah. Baik. Nah tinggal 1 sok itu berapa 1 sok ya, 1 sok kalau hitungannya kilogram muncullah ukuran. Paling sedikit ada yang menyebutnya 2,3 2,5 kilogram. Nah sekarang untuk lebih hati-hati kemudian naik menjadi 2,7, dijangkepi 3 kilo. Nah gitu ya. Itu sebenarnya hanya untuk apa namanya, jagani. Karena sok dulu dengan sekarang tidak sama, bisa tidak sama ukurannya. Kalau sampean cari di apa di internet gambar sok, 1 sok, cari gambarnya itu kayak timbo cilik gitu nanti ya, seperti ember kecil gitu ya gitu. Baik, itu apa namanya, ukurannya, banyaknya. Baik, sekarang pembahasan berikutnya, mata tajibu, kapan
wajib dikeluarkan. Ittafaqal fuqaha'u ala annaha tajibu fi akhiri Ramadan. Sepakat para ulama wajib dikeluarkan di akhir Ramadan. Waqtalafu fi tahdidil waqti allati tajibu fihi, tapi mereka tidak sepakat tentang batas waktunya. Imam Tsauri, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang baru juga sebuah riwayat dari Imam Malik itu menyebut inna waqta wujubiha ghurubasy syamsi lailatal fitri li'annahu waqtul fitri min Ramadan. Ya. Waktu wajibnya adalah terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Jadi akhir Ramadan besok sholat id, ya berarti maghribnya begini, ini wajibnya. Dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i pendapat lamanya, Abu Hanifah, Imam Al-Laits itu berkata bahwa wajibnya itu adalah tulu'ul fajri min yaumil id, yaitu saat terbit matahari pada hari Idul Fitri 1 Syawal. Jadi mboten maghrib tapi isuke, subuhe. Ah begitu ya. Cuma nek damel panitia gopo kabeh bagi noi, karena selalu dibentuk ada panitia, gitu ya. Pada masa Nabi juga, pada masa Nabi SAW juga ada panitianya begitu, bagian melekan niku enten. Dalam riwayat yang lain yang bagian melekan nunggoni niku Abu Hurairah dibijui setan, ya, jin, ya, bijui. Jadi Abu Hurairah itu kebagian tugas untuk nunggu zakat, harta zakat fitri itu sebelum dibagikan. Sak durunge dibagi, ya jin itu mendo wong njaluk, butuh gitu kan, ngerayu. Sudah dijawab iki gawe meneh, gawe batip didom, mboten kula butuh sakniki ya. Wah, akhirnya Mbak Abu Hurairah dikei. Besoknya lapor Nabi. Ini yang menunjukkan bahwa dikumpulkannya bisa sebelum itu, karena ini terjadi selama 3 malam berturut-turut. Berarti kan sak derenge pun dikumpulno. Besoke parani maneh, ngerayu maneh. Enggak wis, jari Nabi gak oleh iki gawe didum gitu ya. Dirawayu kenek maneh. Ya, sampai 3 kali mari kuno dikandani Nabi. Sampai nak wis tak kandani, ojo dikei, Mas yo melase ya apa. Ya, iku mono jin, gitu ya. Nah, gitu. Begitu. Ini bisa menjadi banyak pelajaran gitu ya. Banyak pelajaran. Ya, kalau barang itu belum waktunya dibagi, ya ono wong dewes njaluk ae dhisik. Ya kuwatir iku wong gawe nguji sampean ngono lho. Karo wong teko ndi sakjane Gusti Allah kepingin nguji. Sampean niku kena dipercaya njaga napa mboten kan gitu ya. Kadang niku kan saking apike kan gak isoan kan gitu ya. Gitu. Mboten ngapunten niki dereng wayahe. Ini kan kadang angel ngomong ngoten niku. Ya. Begitu. Akhirnya dikekno. Gitu. Itu pelajaran yang pertama. Bisa jadi kita menghadapi situasi serupa, tapi tidak harus dalam hal menjaga apa tadi
harta zakat. Bisa jadi menjaga yang lain gurung wayahe ono sing kesusu ae njaluk. Itu ya. Dalam hal pembagian ghanimah itu ada yang begitu, njaluk dhisik didum dhisik. Gurung wayahe, gurung sepakat. Nah, gitu ya. Baik. Yang kedua, ya itu menjadi pelajaran yang lain bahwa kemungkinan siapa yang minta itu bisa siapa saja, dari kalangan manusia atau dari kalangan jin. Pokoknya nek Gusti Allah kepingin nguji, sing sampean temoni, sing sampean ketemu iku iso wong temenan, iso mboten. Iso wong temenan, iso jin, iso wong temenan, iso malaikat. Ini gak ero. Gitu ya. Nah, itu. Baik. Mengapa para ulama itu sampai memperselisihkan kapan wajibnya? Oh, ngenteni subuh. Oh, maghrib wis wajib. Faidatu hadzal ikhtilaf, faedah atau gunanya perbedaan pendapat itu fil mauludi yuladu qabla al-fajri min yaumil id wa ba'da maghribis syamsi hal tajibu alaihi am la tajibu. Karena itu terkait dengan siapa saja yang kemudian lahir pada waktu itu antara maghrib dan subuh di tanggal 1 Syawal. Enggak, ngeten iki kan pun ganti tanggal. Kalau sudah Ramadan berakhir masuk waktu maghrib itu kan sudah ganti tanggal. Cuma pembahasan tentang kapan wajibnya itu menjadi penting. Mbok menawa barangkali ada yang melahirkan pada waktu setelah masuk maghrib sampai sampai fajar subuh. Bayi iki wajib apa enggak? Gitu. Jadi kalau wajibnya itu adalah sampai subuh itu baru kewajibannya, ya kan? Maka berarti sing lahir maghrib ya wis kena, gitu. Lahir isya ya kena, karena wajibnya itu besok sian, kan gitu. Begitu. Tapi kalau batas wajibnya itu maghrib, maka yang kena itu yang sebelum waktu maghrib itu yang kena. Lahir sih gurung kena. Itulah perselisihannya. Nek sing cara yang lebih aman ya sudah, pokoknya sebelum sholat id berangkat masih menjadi kewajiban. Nah, sudah selesai kalau gitu ya. Baik. Ta'jiluha an waqtil wujub, membayarnya lebih awal dari waktu wajibnya. Jumhurul fuqaha ala annahu yajuzu ta'jilu shadaqatil fitri qabla al-'aidi biyaumin aw biyaumaini. Jumhur ulama berpendapat bahwa boleh membayar lebih awal zakat fitri itu sebelum hari id, sebelum sholat id, biyaumin au biyaumaini, sehari atau 2 hari sebelumnya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Kalau ini jelas, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk zakat fitri agar dibayarkan sebelum orang keluar sholat id. Imam Nafi' mengatakan wa kana Ibnu Umar yu'addiya qabla dzalika bil yaumi awil yaumaini. Ibnu Umar biasanya membayarnya sehari sebelum itu atau 2 hari sebelumnya. Nah, itu
riwayat dari Imam Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ibnu Umar. Jadi ngandani Ibnu Umar biasanya sehari sebelum atau 2 hari sebelum hari raya sudah dibayar. Nah, dalam hal ini sepakat para ulama. Tapi waqtalafu fi mazada ala zalika. Tapi mereka berbeda pendapat kalau dikeluarkan kurang dari 1 atau 2 hari itu. Rong minggu sak durunge dibayar ya napa? Ya. Sak wulan sak durunge, awal bulan ya apa? Dan seterusnya. Dalam hal ini Abu Hanifah membolehkan memajukan pembayaran zakat fitrah itu. Ya. Ala syahri Ramadan. Ya. Tadi saat durunge Ramadan teko persis wis dibayar. Boleh kata Abu Hanifah. Imam Syafi'i berpendapat ya juzu takdim min awal syahri. Boleh bayar dulu itu di awal bulan Ramadan. Wa qala Malik wa masyhuru mazhabi Ahmad ya juzu takdimuha yauman aw yaumaini. Kalau Imam Malik Ahmad sesuai dengan prakteknya para sahabat ya bolehlah sehari 2 hari. Kalau luwe kurung wajib dikeluarkan ini ya. Wattafaqatil a'immatu ala anna zakatal fitri la tasqutu bitakhiri ba'dal wujub bal tasiru dainan fi zimmatin man lazimathu hatta tuadda walau fi akhiril umri. Jadi kalau dimajukan Imam Malik, Imam Ahmad ya maju sedina rong dina oke lah. Tapi Imam Syafi'i ya bayar awal bulan boleh lah. Gitu ya. Abu Hanifah ya gurung mancik Ramadan akhir bulan Sya'ban wis oleh lah gitu ya. Begitu. Nah ini penting untuk pengelolaannya gitu ya, terkait pengelolaannya. Tapi bagaimana kalau bayarnya telat? Nah itu. Sepakat para ulama bahwa zakat fitri la tasqutu bitakhir, tidak gugur kewajibannya karena terlambat membayarnya. Wah, akeh apa jenenge? Lagi bayar pas sholat. Nah, iso. Tapi tidak gugur, tidak sah, tapi tidak gugur. Baltasiru dainan, maka itu menjadi hutang. Fi zimmati man lazimathu, yang menjadi tanggungan orang yang memang ya, menanggung ya. Walau fi akhiril umri, termasuk sampai akhir hayatnya tetap wajib dibayar. Telat bayare ya, liyane wis bayar wis didum salat kait nggawa. Nah, gitu ya. Telat niki sedekah, ya tak terima tapi sedekah. Utang. Nah, gitu ya. Karena hutang harus dibayar. Sinten yang wajib bayar ya yang punya kewajiban untuk membayarkan tadi, kalau kepala rumah tangga atau siapapun yang punya ini. Gitu. Lu ternyata tanggal 2 Syawal meninggal ya wes, itu menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Gitu ya. Atau sampai meneh-meneh gak dibayar ya tetap jadi hutang ya. Wattafaqu ala annahu la yajuzu ta'khiruha an yaumil idi illa ma nuqila an Ibni Sirin wan Nakhai annahuma qala yajuzu ta'khiruha an yaumil idi wa qala Ahmad arju alla yakuna bi ba'sun. Wa qala Ibnu Ruslan innahu haramun bil ittifaqi li annaha zakatun fa wajaba ayyakuna fi ta'khiriha ithmun kama fi ikhrajis shalah an waqtiha wa qad taqaddama fil hadithi man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah
wa man ada ba'da shalah fa ya shadaqatun minas shadaqat gitu ya. Ya hadisnya jelas kalau dibayarkan sebelum sholat ya masih sah, tapi kalau setelahnya itu sedekah saja gitu ya. Oleh karena itu kapan bayarnya utang itu? Ya sudah, kalau bisa ya waktu hari Id itu ditegesi niki niki bayar utang gitu ya. Cuma kan sudah tidak bisa dibagikan lagi gitu ya pada hari itu. Ngenteni salat, ngenteni Syawal berikutnya gitu. Baik, masrifuha sama ini. Siapa yang menjadi mustahiknya sama. Masrifu zakat al-fitri, masrifu zakah. Zakat fitri itu penerimanya adalah ya penerima zakat. Ay annaha tuza'u 'alal asnafi tsamanatil madhkurah fi ayati at-taubah fi ayat fi surat at-taubah. Ya. Ayat 60. Jadi yang berhak untuk menerima zakat fitri ya sama 8 asnaf yang sudah disebut dalam surat At-Taubah ayat 60. Tapi wal fuqara hum aulal asnafi biha lima taqaddama fil hadis. Tapi orang-orang yang butuh makan, fakir, miskin itu lebih utama untuk diberi kalau itu zakat fitri. Karena hadisnya adalah ini untuk memberi makan orang miskin. Jadi lebih utama. Sing liyane oleh, tapi sing utama itu fakir miskin. Karena itu kalau ada panitia, kalau ada apa namanya? Jadi kalau ada panitia amil itu ya ojo sampai ya mendekati sing didum kayak panitia kok akeh nemen, jangan sampai ya. Itu. Baik. Nah, pembahasan berikutnya i'ta'uha lidzimmi. Bagaimana untuk orang kafir zimmi, bolehkah diberi ini? Ajaza Zuhri wa Abu Hanifah wa Muhammad wa Ibnu Syubrumah i'ta' azimi min zakatil fitri li qaulillahi ta'ala la yanha a'udzubillahi minasyaitonir rajim la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ya, tidak mengapa bagi kalian, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak memusuhi agama kalian, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang adil, gitu ya, muqsid, yang adil. Jadi dari situ sebagian ulama tegas berpendapat boleh, asal masuk ke kategori tadi itu fuqara masakin itu ya. Mboten. Tadi kan sudah dibahas. Sopo sing wajib? Kan gitu ya. Siapa yang wajib? Gitu ya. Jadi wajibnya itu nek wong nututi maghribe tanggal 1 utawa nututi napa jenenge subune tanggal 1 itu kan. Itu. Baik. Pembahasan terakhir, hal fil mali hakun siwa zakah.
Nah, bab harta itu kalau selain zakat apakah ada kewajiban lain? Ya. Yanzurul Islam ilal mali nazratan waqi'iyatan fa huwa fi nazarihi asabul hayati wa qiwamu nizamil afradi wal jama'at. Qala Allah Ta'ala wa la tu'tus sufa'a amwalahum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Wa hadza yaqtadi ayyuza tawzi'an yakfulu likulli fardin kifayatahu minal ghida wal kisa' wal maskan wa sairil hajatil asliyati allati la ghina anha hatta la yabqa fardun mudhi'un la qiwama lahu. Jadi dalam hal harta, Islam itu memandang bahwa harta itu adalah penopang hidup setiap orang. Ya. Penopang hidup setiap orang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan orang-orang yang masih belum ngerti ojo dikei hartanya, jangan diberikan. Kalau dulu kan begini. Kalau dulu itu anak-anak yatim itu banyak. Tapi hartanya itu juga banyak, warisan teko wong tuane. Yatim itu banyak karena ditinggal mati ketika orang tuanya berperang, ayahnya berperang. Maka yang kemudian mengelola, menanggung kehidupan anak-anak yatim itu ada sebagian orang, apakah kerabat, apakah orang tertentu, ya, yang kemudian menanggung hidupnya anak yatim itu. Ya, mereka karena menanggung punya hak untuk memutar, mengelola. Ya. Nah, itu bagi mereka itu ada beberapa aturan terkait jangan makan harta anak yatim, iya, tapi dalam hal lain ya ojo dicekelno kabeh, begitu kan? Nah, begitu. Ayat ini bicara itu. Janganlah kamu berikan ya, orang-orang yang masih bodoh, ya, harta kalian, gitu ya, yang padahal itu menjadi apa namanya, tulang punggung atau menjadi kebutuhan pokok hidup kalian. Ya, oleh karena itu harta harus didistribusikan ya kepada setiap individu sehingga setiap individu itu memiliki kecukupan baik makan, sandang, ya, maupun tempat tinggal dan seluruh kebutuhan-kebutuhan pokoknya yang harus dia bisa peroleh. Ya. Maka di antara cara untuk mencapai itu adalah membagi zakat, mengumpulkan dan membagikan harta zakat, ya. Zakat itu wazakatu laisat munnatun yahibul ghaniyyu lil fakir. Zakat itu bukan pemberiannya orang kaya kepada orang fakir, bukan pemberian. Tapi dalam Islam zakat itu innama hiya haqqun, itu merupakan kewajiban istauda'ahu Allahu yadal ghina, yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Jadi itu bukan pemberian. Kalau zakat itu kewajiban, bukan pemberian. Ya, itu hanya dititipkan oleh Allah kepada orang kaya supaya dibayarkan. Ya. Liwaddihi ila li ahli, supaya dia bisa bayarkan, tunaikan, berikan kepada ya yang berhak. Waliyuzi'uhu ala mustahiqihi, dan supaya didistribusikan kepada mustahik-mustahiknya. Wa min thamma tatakarraru hadhil haqiqatil kubra wa hiya annal mal laisa waqfan 'alal aghniya duna ghairihim wa innal mal lil jami' ay lil aghniya wal fuqara 'ala sawa. Ya. Oleh karena itu secara umum prinsipnya harta di dalam Islam itu tidak hanya untuk orang kaya. Harta itu untuk semua. Orang kaya mendapatkan sebagian hak yang dia peroleh berdasarkan takdirnya sendiri-sendiri gitu. Gitu ya. Nah, kalau zakat itu tidak cukup untuk bisa memberikan jaminan kehidupan bagi seluruh masyarakat
seluruh kelompok sosial, maka wajafa fil mali haqqun akhar siwa zakah wa hadzal haqqu la yataqayyad wa la yatahaddad illa bil kifayah fayukhadhu min malil aghniya'il qadar alladhi yaqumu bi kifayatil fuqara. Oleh karena itu tetap ada bagian orang fakir yang itu harus dipungut dari orang kaya selain zakat. Nah, itulah kemudian pentingnya lembaga amil zakat itu untuk bisa mengelola. Ya, baik itu. Jadi apakah di dalam harta kita itu selain zakat itu ada kewajiban lagi yang harus dikeluarkan? Ya kalau memang masyarakatnya betul-betul miskin belum cukup, ya berarti masih ada kewajibannya. Cuma kadarnya nanti ditentukan oleh kalau sekarang oleh pemerintah atau lembaga amil zakat. Sidoarjo itu sekarang dikenakan kepada seluruh ASN itu, ya setiap bulan. Pak Matris piro Matris? Pinten? Oh, sampean termasuk gak kena ya? Gak kena. Oh, dikenekno tapi gak ro piro. Lah nggih. Tapi nek kepolo sampean iku langsung muni, Pak. Sudah ada potongannya. Mosok gak ro potongane? Piro potongane? 100, 200. Yang jelas Sidoarjo sekarang setiap bulan itu bisa mengumpulkan itu potongan yang dilakukan oleh Basnas Sidoarjo. Satu bulan itu mengelola lebih dari 1 miliar. Kepala-kepala itu langsung dicongklok. Mosok rek 200 kaya wong iku ae, kaya wong gak duwe. Ku ono sing paling didik 500, ono sing 1 juta. Laporannya begitu. Itu sing kepolo-kepolo, tapi nggak tahu levelnya seperti apa saja. Gitu ya. Itu kan di luar zakat. Itu bukan zakat itu. Ya, tapi menjadi wajib dengan aturan itu. Nah, itu nanti kembalinya ya orang-orang miskin itu. Makanya yang penting itu adalah sosialisasi dari program ini. Ya. Terutama yang punya sekolah-sekolah swasta sing duwe tanggungan murite. Ayo sampeyan hitung TK iki duwe tanggungan piro? Sampeyan ajokno. Nah, daftar namanya berikan ke saya, nanti saya ajukan. Gitu ya. Itu nanti kembalikan ke situ untuk biaya sekolah bagi yang tidak mampu, untuk beasiswa bagi yang berprestasi, untuk yang fakir miskin sudah ada pos-posnya. Oh, sudah banyak, sak bulan 1 miliar, akeh Pak. Sudah banyak sekarang. Itu menggunakan apa itu namanya? Peraturan bupati atau apa ya? Itu dasarnya peraturan bupati. Ya, langsung dikasih SK langsung ini potong itu ya. Itu nanti ketika biar di list itu apa namanya? Ada yang nunggak itu kalau memang dia tergolong tidak mampu nanti diajukan. Nah, gitu ya. Begitu. Ya sekolah, kalau sekolah negeri kan mestinya nggak ada tunggakan karena nggak bayar kan gitu ya. Tapi kalau sekolah swasta atau mungkin TK itu bayar atau tidak, kalau itu ada, bukan hanya TK sini, TK mana saja kalau ada ajukan ya. Ada itu. Sekolah-sekolah swasta itu banyak yang nyimpen apa ijazah karena SPP-nya nunggak itu ya, nggak dikasihkan atau belum diberikan sebelum kewajibannya ditunaikan. Yang begitu-begitu kemarin sudah ada beberapa sekolah yang mengajukan, lewat saya tak sampaikan sudah. Kalau nggak salah 1 sekolah sudah cair, ngantri ini kuatah, tapi insya Allah bisa karena dananya itu. Gitu. Baik, ya itu pentingnya mewajibkan dikeluarkannya harta, tapi bukan kewajiban zakat ya lewat itu tadi. Ya karena dianggap penting. Oke, saya kira itu yang
kita bahas pada malam hari ini. Pembahasan terakhir itu tentang sedekah tatawu, sedekah sunnah. Ini tadi yang kita bahas terakhir itu wajib, tapi bukan wajib berupa zakat. Tapi tidak disebut sunnah. Nah sunnah kan iso gak gelem dipotong cak matris kan. Ini kan wajib, wajib bagi tadi. Ya. Baik, saya kira demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.